habis dana mana Bu? Dari pengajian. Udah Bu, kalau Ibu belum haji, besok saya berangkatin haji, tanda terima kasih saya. Oh, keajaiban ngaji. Makanya kalau ibu-ibu pengen naik haji, berangkat ke jalan, serempet-akan di mobil. Dijamin langsung rumah sakit. Maju orang ya. Itu kisahnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah bi barakatihi wa karamati wa syafaatin Nabi Muhammad bi iznillah wa ridallah. La haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama puja dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarkan syafaatnya terlimpah curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pewarisnya, para pengikutnya, wabil khusus kita yang berkumpul di sini, maupun saudara kita, tetangga kita, keturunan-keturunan kita di aku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, santrinya Syabul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, sampun Bu. Bismillah, alhamdulillah, pujian syukur kepada Allah yang saya hormati dan saya muliakan serta saya banggakan, Bapak Abdul Khalik sekeluarga yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya banggakan serta saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, para ustadz-ustadzah, para alim ulama, para kiai, para sepuh dan bini sepuh yang mudah-mudahan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah, dengan hidayah dan inayahnya kita masih bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuazahah, bertatap muka untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, Bapak Holidnya sedang bertugas di Badan Menten. Sebelum kita memulai acara bertawasul beristighosah, ada sedikit nasihat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang pertama, jangan pernah putus asa dalam hidup. Walaupun keadaan kita mungkin zaman sekarang, pada tahun-tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya, kesusahan dan kesulitan itu selalu datang menerpa kita. Intinya apa? Intinya Allah sayang kepada kita. Mungkin dengan kesusahan kita, kesulitan-kesulitan kita, itu adalah salah satu jalan undangan Allah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat kisah nyata, ada seorang pemulung atau
seseorang yang miskin tidak punya apa-apa, kerjaannya seorang pemulung tapi istiqomah ibadah. Bahkan setiap hari ibadahnya tidak pernah lepas. Zikirnya, kewajibannya, sunnahnya, apapun dilaksanakan setiap hari, setiap detiknya beribadah kepada Allah. Tetapi hidupnya sering terus sengsara. Bahkan kerjaannya hanya jadi tukang pulung aqua. Suatu saat dia memohon dan meminta kepada Allah, Allahumma ya Allah, hamba terus berbakti kepadamu, maka hamba minta di dunia ini diberikan kekayaan. Tiba-tiba Allah mengabulkan doanya. Jadi ketika dia mulung di tempat sampah, dia menemukan berlian. Akhirnya dibawa pulang, ditunjukkan kepada istrinya. Kata si tukang pulung ini suaminya, Bu, saya nemu barang berharga ini. Coba ditanyakan ke toko emas, mana tahu bisa laku. Akhirnya si istrinya pagi-pagi berangkat ke toko emas. Tiap toko emas dicek ternyata tidak ada yang sanggup membelinya. Karena intannya ini harganya begitu luar biasa. Bahkan yang paling gede tokonya pun tidak bisa membayar dengan harga itu. Akhirnya ada yang masih tahu kalau emang mau dijual lebih baik dipotong-potong. Akhirnya begitu malam suaminya tidur, dia bermimpi. Mimpinya itu di dalam mimpinya terjadi kiamat. Setelah terjadi kiamat, suaminya masuk surga. Di dalam surga begitu indah gambarannya. Akhirnya dia bertanya, ada satu bangunan di dalam surga yang begitu megah, luar biasa bagusnya, tidak ada di dunia seperti itu. Lalu beliau bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat, ini istana siapa?" Kata malaikat, "Ini istana kamu." "Iya malaikat, iya. Boleh saya masuk?" "Boleh, masuk ke dalam." Ketika ke dalam, dindingnya terbuat, jendelanya dari emas yakut. Begitu melihat ke atas, atapnya bolong. Lalu dia bertanya, "Malaikat, kok istana segini gedenya? Aku kantengnya lah kalau tidak ada dua gentengnya, kemana?" Kata malaikat, "Itu gara-gara kamu. Kamu berdoa meminta kepada Allah, meminta kekayaan, maka Allah wujudkan gentengnya, ya sudah dapat kamu di dunia." Dia melamun begitu. Iya. Setelah begitu ngobrol dengan malaikat, akhirnya terbangun. Setelah terbangun, ngobrol dengan istrinya. "Bu, saya mimpi hari kiamat dan saya masuk surga, di sana ada gedung disiapkan buat kita istana. Dan begitu saya masuk, kentengnya nggak ada." Kata istrinya, "Mana mungkin masa rumah gedung kentengnya nggak ada?" Kata malaikat, "Kentengnya diambil kita." Apa maksudnya? Itu intan yang kita dapat dari tempat sampah, itu pemberian Allah. Dari kenteng di sana itu dibuat, diwujudkan jadi mutiara, jadi intan. Lalu melamun, runding dengan istrinya, "Sudah Pak, kalau begini caranya kita kembalikan lagi kepada Allah. Lebih baik kita sengsara di dunia daripada istana kita nanti di surga bolong kentengnya, kehujanan bakal. Lamun ada wong wadon kayak mengono diwayu bakal ya. Tapi boro-boro itu. Ya. Ini menemui barang diceritakan mimpi begitu, wah istrinya melak dene mimpi dol wis. Kapan mantuk picis ya lah. Buah gening nang surga manusia syarat rata. Begitu orang sekarang. Nah, ini suatu kisah nyata yang saya ceritakan. Ini artinya apa? Artinya kesusahan kita di dunia ini adalah suatu jalan kasih sayang Allah. Jadi apapun yang kita pergunakan di dunia ini hanyalah sementara. Sekarang walaupun kaya tetap mati, pejabat mati, kiai mati, abuya saya mati, sama ustadz mati,
Apa tentara polisi mati, kau mau RT mapang dingin mati nih. Iya. Semua mati. Jadi apa yang diharapkan? Begitu tuh cerita suami istri, masya Allah. Kalau ada istri seperti itu, surga itu, surga dunia wis. Itu. Jadi makanya ketika Allah berikan kita susah, jangan pernah putus asa. Bahwasanya kita tidak akan tahu susahnya kita di sini. Buah-buah itu adalah jalan untuk mengampuni, mengurangi dosa-dosa kita agar kita pulang dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi harta itu bukan jaminan. Harta itu bukan segala-galanya, tapi perlu juga harta. Karena dulunya kalau nggak ada harta melehoi ibadahnya. Ini adalah suatu gambaran, makanya kita diberikan kesusahan, kesulitan oleh Allah, istiqomah terus memohon kepada Allah supaya Allah tempatkan kita dalam keadaan orang-orang yang beriman. Itu. Dan yang kedua, paksakan diri ini untuk selalu beribadah kepada Allah. Iki semene wong kathah ngaji ning mriki unggar rebo iki diomongi kadang-kadang mancing kiri metu kanan. Kadang misalnya teh dianggai-anggai, waktunya ditunda-tunda. Kadang bangun malam adis, kadang subuh awanan. Rizki pengen kata, pegawai boten. Jadi adanya kita pengajian itu untuk saling mengingatkan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya Allah itu Maha Rahman Rahim. Kasih sayang Allah tidak akan pernah putus kepada kita selaku hamba-hambanya. Dan kitanya yang kadang-kadang menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ciri-ciri orang yang dijauhi Allah itu gampang. Satu, ketika ibadah sudah tidak mau, itu artinya Allah sudah menjauh kita. Jaraknya sudah menjauh Allah dengan kita. Tapi ketika kita semangat untuk ibadah, terus mencoba melawan, memaksakan supaya ibadah, berarti Allah sedang terus mendekati kita. Karena apa? Sejatinya manusia berjalan, bertindak apapun itu, semuanya hanya Allah yang punya. Kita hanya adalah wujud manifestasi doang sebagai wadah jalannya di dunia, di alam syariat. Makanya hidup di dunia habiskan untuk ibadah. Karena apa? Karena tadi itu kita bakal pulang ke alam akhir, alam yang panjang, alam yang kekal, alam yang selama-lamanya. Kiai mati duluan, pantas kiai mati enggak khawatir. Karena apa? Sudah khatam Quran, tukang wirid, tukang ibadah. Lah kita gang dagang, kadang-kadang bohong dagangnya. Modal wis colok malaikatku. Makanya rubah, perbaiki diri mumpung masih ada umur. Sekarang umur kita sudah 40, tinggal hitung. Kalau umur saya sampai 70 tahun, berarti tinggal sekian tahun. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Belajar mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena setiap detik setan selalu mengintai kita. Supaya kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keajaiban-keajaiban menuntut ilmu. Kisah nyata lagi saya ceritakan. Keajaiban menuntut ilmu. Ada orang ibu-ibu sudah setengah tua alias nini-nini. Jadi setiap minggu pengajian dan rumahnya jauh dari tempat ngaji. Ketika pulang ngaji keserempet mobil. Orang keserempet mobil, jatuh berdarah, yang punya mobil berhenti keluar dari mobil. Bu, udah Bu ya, jangan dilaporin saya ke polisi. Bu Haji, jangan dilaporin saya ke polisi. Jangan diapa-apain saya Bu Haji, kata nenek-nenek. Pak, saya mah belum haji. Saya masih belum haji Pak. Habis dari mana Bu? Dari pengajian. Udah Bu, kalau Ibu belum haji, besok saya berangkatin haji tanda terima kasih saya. Oh, keajaiban ngaji.
Makanya kalau ibu-ibu pengen naik haji, berangkat ke jalan, serempetakan di mobil, dijamin langsung rumah sakit. Maju orang ya, itu kisah nyata. Jadi indahnya ilmu Allah. Makanya kalau orang belum mengalami ilmu Allah itu tidak akan percaya. Tapi ketika sudah mengalami ilmu Allah, begitu luar biasa, maka tidak akan mau bergaul, tidak akan mau ngelihat-lihat sing tidak berfaedah karena ilmu Allah itu indah. Kita kadang-kadang ngebayang kalau lebaran piknik ke laut burung ke Anyer, itu saking ngedelang laut doang. Tapi kalau sudah melihat cinta Allah, ilmu Allah di dalam kamar kuat 2 hari 2 malam gak bakal keluar. Karena apa? Karena saking cinta dan nikmatnya ladzat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk mencapai kasih sayang Allah, dekatkan diri kita terus kepada Allah. Lawan rasa-rasa malas yang ada di diri kita. Salat al-awalu al-waqtiha, tepat pada waktunya. Kalau belum bisa dipaksakan dan zikir diperbanyak mengingat Allah, khususnya membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang kalau ingin diberikan ilmu marifat, ilmu laduniyah, ilmu keberkahan dunia dan akhirat, banyak membaca sholawat. Karena sholawat itu sanatnya nyambung sampai ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus mengamalkan ilmu-ilmu kita di alam dunia ini untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah terus diistiqomahkan supaya kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, terus terakhir saya berpesan. Ketika istighosah dimulai, HP-nya dimatikan. Terus ketika mulai berzikir, bersalawat, belajar untuk beradabiyah kepada Allah. Kadang-kadang amalan Allah dianggap sepele kita mah. Orang pada zikir ada yang muter HP baik. Mana sih ngerebut ngobrol baik. Mau kan ngobrol maning kriya namanya. Ya. Jadi fokuskan kita jauh-jauh dari rumah ke sini intinya menggugurkan kewajiban. Dan yang kedua, mendekatkan diri, memantapkan keyakinan kepada Allah. Supaya apa? Supaya tersirat rasa hidayah, nur ilahiyah masuk ke dalam qalbi kita. Makanya ketika berzikir, buatur dengan kalimat tauhid supaya sing atos kekotoran sing ngedaglek ning jero qalbi iki lebur setitik-setitik karena kalimat tauhid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan baca selawat kita diaku umatnya Rasulullah. Santainya Syabul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya rabbal alamin.